Halo peserta didik sekalian, ketemu kembali dengan saya Pak Syaloho tentang pembelajaran matematika, di mana topik sebelumnya kita sudah membahas mengenai diagram Cartesius atau koordinat Cartesius, di mana kamu sudah diperkenalkan untuk menggambar koordinat-koordinat di dalam sumbu koordinat Cartesius. Jadi untuk topik kali ini kita akan bahas mengenai relasi dan fungsi. Untuk bagian pertama kita bahas mengenai relasi. Relasi adalah hubungan. Relasi itu artinya hubungan. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Artinya, di himpunan A ke himpunan B harus ada yang memiliki pasangan, baru dikatakan dia relasi. Contoh, makanan kesukaan himpunan A, Andi, Budi, Tuti, Desi, Wati. Dan himpunan B-nya adalah bakso, mie, sate. Jadi di sini ada dua himpunan, tapi antara himpunan A dan himpunan B ini belum bisa dikatakan berelasi atau relasi. Kenapa? Karena belum ada yang menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B. Andi suka, makanan kesukaannya adalah mie. Andi, mie. Selanjutnya Budi, makanan kesukaan Budi adalah bakso. Ya. Tuti, makanan kesukaan Tuti adalah bakso. Desi, makanan kesukaan Desi itu adalah mie. Kita hubungkan ke mie. Dan Wati, makanan kesukaan Wati adalah bakso. Maka himpunan A dan himpunan B sudah bisa dikatakan berelasi karena anggota himpunan A berhubungan dengan himpunan B. Di sini diperkenalkan himpunan A disebut daerah asal. Himpunan A, semua anggota dari himpunan A inilah yang disebut dengan daerah asal atau domain, sedangkan himpunan B itulah disebut dengan daerah kawan atau kodomain, sedangkan yang ketiga ada anggota himpunan B yang merupakan hasil pemasangan disebut daerah hasil atau range yang merupakan hasil pemasangan dari A. Oke, itu ada tiga pembagian: domain, kodomain, dan range. Baiklah, kita lanjutkan. Dari makanan kesukaan antara himpunan A ke himpunan B tadi sudah kita bahas. Maka yang kita coba cari dulu dari sini daerah asal. Yang menjadi daerah asal itu adalah Andi, Budi, Tuti, Desi, Wati. Jadi anggota dari A itu adalah daerah asal. Sedangkan daerah kawan atau kodomain itu adalah bakso, mie, sate. Ya, bakso, mie, sate. Sekarang yang ketiga, yang manakah termasuk daerah hasil? Daerah hasil itu atau range itu adalah bakso dan mie. Kenapa hanya bakso dan mie? Karena sate ini tidak ada makanan kesukaan dari anggota A. Maka range-nya adalah bakso dan mie. Ada tiga cara menyatakan relasi. Untuk menyatakan relasi itu ada tiga cara. Yang pertama disebut dengan diagram panah. Sedangkan yang kedua himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga disebut diagram Cartesius. Yang pertama, diagram panah. Contoh, diketahui himpunan A 8, 9, 15 dan himpunan B 2, 3, 4, 5, 6. Jika relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah kelipatan dari. Maka kita buat dulu dua himpunan. Ya.
kelipatan dari, ya, kelipatan dari. Berarti di sini harus kita pahami dulu kelipatan dari. Ini 2, kelipatan dari 2 itu adalah 2, setelah 2 adalah 4, setelah 4 adalah 6, setelah 6 adalah 8. Ya. Kelipatan dari 3. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, selanjutnya 9, dan seterusnya. Kelipatan dari 4, ya, kelipatan dari 4 itu adalah 4, setelah 4 tambah 4 itu adalah 8, 12. Oke, kelipatan dari 5, kelipatan dari 5 saya buat di sini. Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15. Sedangkan kelipatan dari 6 itu adalah, kelipatan dari 6 adalah 6, 12, dan seterusnya. 8, 9, 15. Himpunan A 8, 9, 15. Kelipatan dari, ya, ada kata kelipatan dari. 8, kelipatan dari, lihat di sini 2, kelipatan 2 itu 8 termasuk, berarti 8 itu kedua. Ya. 8 itu juga termasuk kelipatan dari 4. Sini. Ya. Kelipatan dari 4. Selanjutnya 9, 8 tidak ada lagi. 9, kelipatan dari 3. Ya, ini kelipatan dari 3. 15 itu adalah kelipatan dari, ini 3 kita perpanjang bisa juga, tambah 3 lagi 12, tambah 3 15. Ya. Berarti 15 itu kelipatan dari 3. Satu lagi 15 itu kelipatan dari 5. Inilah diagram panah yang diminta dari contoh tersebut. Sekarang, daerah asal atau domain itu sama dengan 8, 9, 15. Sedangkan daerah kawan atau kodomain 2, 3, 4, 5, 6. Yang menjadi daerah hasil atau range itu adalah 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Itulah cara menentukan domain, kodomain, dan range di dalam diagram panah. Kita lanjut yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Gimana dengan himpunan pasangan berurutan? Perhatikan contoh. Jika diketahui himpunan A-nya tetap contoh yang sama, 8, 9, 15, B-nya. Jika relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah kelipatan dari, kita mau bahas kelipatan dari dengan membuat pasangan berurutan. Saya pindahkan coba dulu yang di dalam diagram panah, ya. Maka pasangan berurutannya adalah, berarti untuk menentukan pasangan berurutan yang pertama harus kita buat kurung kurawal. Ini namanya kurung kurawal, yaitu pakai kurung, ya. 8,2, 8 ke 2,2, selanjutnya 8 ke 4, berarti 8,4, ya. Selanjutnya 9 ke 3, berarti 9,3, 15,3, 15,3, satu lagi 15,5. Inilah yang dikatakan dengan pasangan berurutan. Sedangkan ini adalah diagram panah, ini pasangan berurutan. Kita bahas yang selanjutnya, yang ketiga, dengan diagram Cartesius. Untuk menentukan diagram Cartesius dengan contoh yang sama, ya, dimana dia dengan diagram panah sudah dan pasangan berurutan ini sudah sebagai bahan perbandingan untuk melihat gimana caranya untuk diagram Cartesius. Untuk menentukan diagram Cartesius di materi sebelumnya ini sudah dibahas menggambarkan ke dalam sumbu koordinat. Kita buat dulu sumbu koordinatnya. Ya, 8, 9, 15 ke atas itu yang B, 1, 2, 3, 4, 5, ya, ini A dan ini yang B. Sekarang kita pasangkan lipatan dari 2, berarti 8 berpasangan kedua, ya, 8 berarti berpasangan kedua. Ini 8 dengan 2, juga di sini potongnya. Selanjutnya 8 itu kelipatan dari 4 juga, 8 ke 4.
gabungkan. Ini. Selanjutnya 9 itu kelipatan dari 3. 9 itu ke 3. Oke. Ini dia. Selanjutnya 15 itu kelipatan dari 3. 15 ke 3. Ya. Selanjutnya 15 itu kelipatan dari 5. Oke. Inilah yang gambar lebih sederhananya. Tadi titik potongnya, buat di sini titik potongnya, ya. Inilah yang dimaksud dengan diagram Cartesius, ya, relasi yang dibuat ke dalam diagram Cartesius. Diketahui himpunan A itu 2, 4, 6, 10 dan himpunan B 1, 4, 5, 8, 12, 20. Jika relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah ini setengah dari, maka kita tentukan untuk menentukannya setengah dari 2. Ya, kita pasangkan 2 setengah dari 4. 4 itu adalah setengah dari 8. 6 itu adalah setengah dari 12 dan 10 adalah setengah dari 20. Inilah yang dimaksud dengan diagram panah. Pasangan berurutan. Untuk menentukan pasangan berurutan, berarti di sini 2 itu ke 4, 2,4, 4 ke 8 berarti 4,8, 6 ke 12 berarti 6,12 dan 10 ke 20. Ya. Oke, coba perhatikan contoh yang kedua. Diketahui himpunan A 4, 9, 16, 49 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jika relasi himpunan A ke himpunan A itu adalah 4, 9, 16, 49. Ini sudah dipindahkan. Ini. Ya. Sedangkan himpunan B ini. Sekarang pertanyaan, relasi dari A ke B, kuadrat dari 4 itu kuadrat dari mana? Dari 2, karena 2 kuadrat adalah 4. 9 itu kuadrat dari mana? Dari bilangan mana? Dari 3, karena 3 kuadrat adalah 9. 16 itu berarti pasangannya ke 4 dan 49 ke 7. Inilah diagram panahnya. Jika diminta untuk diagram Cartesius bisa digambarkan, ya, dan jika diminta ke dalam diagram pasangan berurutan, tinggal kita buat 4,2, 9,3, 16,4 dan 49,7. Oke, untuk selanjutnya coba contoh yang berikutnya. Diketahui himpunan P 3, 4, 5, himpunan Q 1, 2, 3, 5, 6, 7. Relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah 2 kurangnya dari. 2 kurangnya dari. Langkah pertama tetap kita gambarkan dulu himpunannya. Himpunan P 3, 4, 5 dan himpunan Q 1, 2, 3, 5, 6, 7. Jika diminta ke dalam diagram panah ya seperti ini. Maka 2 kurangnya dari berarti 3 pasangannya ke 5. Karena 3 itu 2 kurangnya dari 5. Karena 5 kurang 2 adalah 3 ya. 4. 2 kurangnya dari mana? Dari 6. 5. Dari mana 2 kurangnya? Dari 7. Inilah dia untuk pasangan berurutan. Pasangan berurutan tinggal kita buat dia sama dengan himpunan. Selalu untuk pasangan berurutan kita buat himpunan kurung kurawat 3,5 ya. Selanjutnya 4,6, 4 pasangannya ke 6. Selanjutnya 5 pasangannya ke 7. Inilah untuk membuat ke dalam pasangan berurutan. Oke, baiklah, untuk selanjutnya perhatikan himpunan pasangan berurutan. Yang ditanyakan adalah himpunan pasangan berurutan dari diagram di bawah ini. Di sini diketahui diagram Cartesius kita membuat ke dalam himpunan pasangan berurutan.
Oke, untuk himpunan pasangan berurutan itu sama artinya dengan himpunannya. Himpunan kurung kurawal dulu. Coba dilihat 2. 2 itu pasangannya ke 4, berarti 2,4. Ya. Selanjutnya koma, buka kurung lagi. 3 pasangannya ke 9. Berarti 3,9. Ya. Selanjutnya 4 pasangannya ke 16. Berarti 4,16. Ya. Inilah himpunan pasangan berurutan. Di sini dikatakan sebutkan jenis relasinya. Coba dilihat kaitannya ya. Coba kita perhatikan untuk peserta didik sekalian. 2 jadi 4. 3 itu dari 9. 4 dari 16. Ya, berarti itu sama artinya. Kalau kita buat ke dalam himpunan untuk pasangan diagram panah, ya, ini B. Oke. Ini 2, 3, 4. Dan ini 4, 6, 9, 10, dan 16. Oke. 2 itu pasangannya ke 4, 3 itu ke 9, dan 4 ke 16. Yuk, apa hubungannya atau jenis relasinya? Maka dari sini bisa kita ambil untuk relasinya. Nama relasinya adalah 2, 4, berarti akar dari karena 2 itu adalah akar dari 4, 3 adalah akar dari 9, dan 4 itu adalah akar dari 16. Baiklah untuk peserta didik sekalian, itulah caranya membuat relasi ke dalam diagram panah. Yang ini disebut pasangan berurutan, dan ini disebut dengan diagram Cartesius. Inilah untuk materi video untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di video pembelajaran tentang fungsi lanjutan dari relasi untuk topik selanjutnya. Semoga paham, dan jika ada masalah, ada yang tidak paham, ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di dalam kolom komentar. Di sini saya lampirkan beberapa soal latihan, silakan kamu kerjakan untuk mematangkan pengetahuan kamu tentang relasi. Terima kasih.